Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdian Pratama Grapiudin. Saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas UTS Manajemen Perbankan, yang mana ada 4 soal yang harus saya jawab. Yaitu yang pertama yaitu jelaskan dan sebutkan tentang Undang-Undang Perbankan Syariah dan pengertian bank. Nah, jadi Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, dari undang-undang tersebut muncul pengertian bank, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak gitu. Nah, kemudian peran bank terhadap pemerintah. Apa sih peran bank terhadap pemerintah? Satu, bank wajib menjaga stabilitas rupiah, karena bagaimanapun rupiah akan menentukan seberapa kuatnya ekonomi Indonesia. Kemudian selanjutnya menerapkan kebijakan moneter. Contoh kebijakan moneter yang memang harus disinkronkan yaitu adalah ketetapan suku bunga, kemudian kurs exchange atau kurs rupiah. Nah, selanjutnya itu kegiatan bank. Di antaranya itu kegiatan bank adalah menghimpun dana. Contoh menghimpun dana itu seperti apa? Seperti dalam bentuk giro, kemudian tabungan dan deposito. Selanjutnya fungsi penyaluran. Ya, penyaluran dari perbankan itu adalah beberapa cara, di antaranya bisa kredit investasi, modal pekerja, atau dalam pemberian kredit perdagangan. Nah, selanjutnya ada jasa-jasa lainnya pelayanan. Jadi perbankan itu melayani jasa-jasa lainnya. Contoh adalah transfer, keliling, kemudian banyak lagi. Nah, itu beberapa tentang himpun dana. Nah, selanjutnya nomor 4 yang saya rasa ini sangat terupdate sekali, yaitu tentang dampak dari COVID-19 ya terhadap bank. Nah, pertama terhadap bank sendiri, COVID-19 ini jelas akan sangat berpengaruh karena dalam beberapa bulan kebijakan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu terkait penyetopan pembayaran kredit dan lain-lain itu akan sangat mempengaruhi siklus keuangan dari bank itu sendiri. Nah, fungsi menghimpun bisa sedikit hilang pada COVID-19 ini. Kenapa? Karena masyarakat mengalami yang namanya lockdown sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Nah, kemudian peran perbankan bagaimana sih? Nah, kemarin dari Bank Indonesia sudah menjelaskan bahwasannya harus ada pemangkasan devisa di berbagai bank untuk kebutuhan COVID-19 ini. Nah, selanjutnya apakah kebijakan pemerintah itu sudah tepat? Dibilang tepat belum, karena virusnya belum bisa hilang gitu. Nah, apakah itu efektif juga? Belum tentu juga itu efektif. Nah, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diantaranya adalah lockdown. Itu menurut saya pribadi, lockdown bukan berarti pemangkasan aktivitas, tapi bagaimana caranya pemerintah harus bisa menghentikan usaha-usaha dari orang luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Itu baru lockdown Indonesia. Tapi kalau berbicara sekarang yang memang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pembatasan gerak besar-besaran atau PSBB. Nah, itu saya rasa merupakan satu langkah strategi. Namun di samping itu tidak ada kebijakan pemerintah yang hari ini dapat menanggung seluruh kehidupan masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Karena bagaimanapun, baik itu dunia perbankan akan mengalami penurunan. Bahkan kemarin rupiah kita lihat sampai pada angka 16.000 rupiah. Kemudian manajemen perbankan apa sih yang harus disiapkan? Nah, artinya ke hari ini jikalau memang perbankan gara-gara COVID-19 ini mengalami penurunan penghimpunan dana dan lain-lain, bahkan mungkin beberapa dana yang sudah dikeluarkan oleh perbankan beberapa bulan ke depan itu terhenti sejenak dalam artian pembayaran itu, cicilannya itu pada ditunda dengan adanya COVID-19 ini. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, manajemen yang harus bagus yaitu adalah perbankan mengeluarkan satu sistem baru yang bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Contoh untuk pembayaran online dan lain-lain itu saya rasa bisa ditempuh oleh perbankan, dan orang-orang di perbankan saya rasa bisa memaklumi itu. Kemudian kalau bisa adanya pemangkasan kredit oleh perbankan sehingga teman-teman yang hari ini memiliki hutang ke bank dalam bentuk kredit dan lain-lain itu bisa termudahkan gitu akses banknya, bisa
artinya bisa terlegakan sedikit, karena kita tahu bahwasanya ketika berbicara lockdown, wah semuanya sudah sangat urgent sekali, artinya tidak ada yang bekerja. Kemudian meskipun ada yang bekerja, tapi itu hanya untuk memang perusahaannya, misalkan hanya untuk beberapa perusahaan yang memenuhi standar kerja saja gitu, seperti itu. Jadi untuk kebijakan dari pemerintah saya rasa efektif belum. Kemudian hari ini kita harus sama-sama menjaga negara kita ini ya, agar bisa aman dengan cara diam di rumah aja gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, saya Ferdian Pratama Grafiudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.